Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mengisi Ramadan yang insya Allah pada kesempatan ini ada katanya yang mau bertanya. Nggak tahu, saya juga nggak tahu nih apa yang dipertanyakan. Silakan kepada yang menanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, jadi kita kan puasa nih, nanti maghrib itu kita hampir tiap maghrib tuh ada perang tuh, war. Karena kita nyari takjil, makanya sering dibilang takjil war. Kita berburu takjil dan seringkali rebutan sama orang karena banyak banget yang membeli takjil. Kadang-kadang malah nggak dapet Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh fenomena takjil war itu Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Rebutan takjil. Kalau gitu saya ingat cerita itu. Saya waktu 2006 naik haji itu, yang terkenalnya jemaah haji kelaparan. Wah, di akhir 2006. Apa tuh yang terjadi? Itu tadi rebutan. Wah, rebutan. Sudah rebutan, ada teman saya namanya Pak Haji Ito. Dia itu bos angkot Serang Bararaja. Lalu dia bilang, saya tanya, Pak Haji kenapa rebutan? Enggak, saya seneng aja. Kalau di kampung saya kan kalau rebutan katanya, kan kagak enak saya bos. Terus, enggak, saya seneng aja rebutan. Terus, ini hasilnya saya buat Pak Hotib aja katanya. Oh iya, makasih. Lalu yang kedua, rebutan. Bicara rebutan dulu sebelum kepada esensi ya. Rebutan dulu saya di pesantren tahun 80-an itu, tahun 80. Jadi setiap bulan Asyura itu kita bikin bubur Asyura. Nah, itu jadi bikin satu tampah itu di per asrama itu. Saya dulu di Darussolah, asrama saya itu di pesantren, pondok pesantren Turus dulu. Itu karena saya santri baru, jadi tanpa satu rame-rame, saya kebetulan di depan. Nih cerita apa tadi? Rebutan tadi ya. Nah ternyata yang di depan, yang di belakang saya ini kan banyak yang memang biasa kita ya nakal-nakal kayak gitu loh. Saya didorong, akhirnya saya berenang di tampah yang namanya bubur Asyura tadi. Akhirnya semua pada makan nggak? Enggak. Kacau semua. Nah, gara-gara pertanyaan tadi ya, ada cerita itu. Lalu, sekarang ini fenomenanya yang terjadi. Memang kayak begitu biasanya. Rebutan di mana-mana. Sering saya katakan di luar itu, saya iya betul. Rata-rata semua orang pengen rebutan itu makanan, padahal nyatanya semua pada dibeli tadi itu, yang pada dibeli tadi, beli ini, beli itu, karena nafsu. Jadi karena mengumbar nafsu. Esensi puasanya itu sebenarnya jadinya tidak ada, nyaris. Ini sekarang ini beberapa tahun kesini ini sudah mulai hilang. Yang ada yang ditimbulkan pesta kuliner di mana-mana ini Ramadan. Padahal esensi Ramadan itu harusnya apa? Ya harusnya kan kita tadi. Bulan Ramadan itu bulan pembakaran, mengeringkan harusnya gitu kan. Kita keringkan keadaan, kita tahan, diimsakan semaksimal mungkin. Sehingga keberadaan kita tadi untuk terbang menuju kepada Allah itu betul-betul ringan. Bukan pada sebaliknya. Kalau kita perhatikan rata-rata sesudah Ramadan jadinya kita pada gemuk. Kenapa? Karena makannya selalu makan yang enak. Lalu kaitannya tadi, karena tadi melakukannya tadi dengan cara-cara yang tidak baik, nanti hasilnya juga jangan-jangan tidak baik. Apalagi nanti kepada sifat mubazir yang tadi saya bilang tadi,
berapa banyak akhirnya makanan itu tidak termakan. Makanya tadi mulai saat ini, kalaupun itu sudah terjadi kemarin-kemarin, sudahlah tidak apa-apa. Tapi untuk hari ini mulai ke depan, dari mulai sekarang hingga ke depan, jangan lagi beli secukupnya. Kalau bisa tadi, kalau di hari biasa kita misalnya makan kolak 2 mangkok, maka Ramadan 1 mangkok. Kalau di hari biasa makan kolak 1 mangkok, di Ramadan usahakan setengah mangkok dan seterusnya. Begitupun memakan-makan yang lain. Ingat sekali lagi, jangan ada kata-kata yang sekarang mulai rame, Ramadan hanya jadikan pesta kuliner. Yang ini jelas sudah menyalahi daripada apa yang diinginkan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasul. Nanti supaya apa tujuannya? Supaya pencapaian puasa itu makna yang diinginkan tercapai. Apa itu puasa? Menahan. Menahan dari yang lain, ya secara syariat menahan dari tadi makan dan minum serta nikah di siang hari, kawin di siang hari. Itu yang kita lakukan secara syariat. Secara hakikat mungkin ada lebih dalam pembahasan yang lain yang insya Allah nanti kita akan bahas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.